Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riki Ramadan, mahasiswa program studi hubungan internasional Universitas Tanjung Pura Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya pada mata kuliah seminar HI kontemporer dengan judul Aliansi AS NATO terhadap peningkatan eskalasi konflik Rusia dan Ukraina di wilayah perbatasan timur Ukraina. Baik, pertama saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pada tahun 2014, Ukraina sedang diguncang oleh krisis politik di negaranya, di mana pada saat itu presidennya itu Viktor Yanukovych sedang dikudeta oleh masyarakat Ukraina. Dan pada tahun yang sama pula, Rusia melakukan sebuah operasi militer di Ukraina, di mana Rusia menganeksasi salah satu wilayah Ukraina di perbatasan timur Ukraina, yaitu Crimea, yang menyebabkan perubahan status yang awalnya merupakan teritorial Ukraina menjadi teritorial Rusia yang dianggap secara sepihak oleh Rusia itu sendiri. Nah, dari aneksasi tersebut, kemudian kedua negara tersebut menjadi berkonflik dan memiliki hubungan yang tidak baik. Nah, kemudian alasan Rusia menganeksasi Ukraina itu sendiri karena Rusia menganggap Ukraina merupakan wilayah yang penting bagi negaranya, di mana Rusia memiliki beberapa kepentingan di negara itu karena wilayahnya yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Rusia, sehingga Rusia menganggap bahwa Ukraina memiliki kepentingan bagi negaranya dalam aspek geostrategis maupun geopolitik. Nah, dengan adanya atau pasca 2014 aneksasi Crimea tersebut, banyak kelompok-kelompok yang berkepentingan ingin masuk di Ukraina ataupun Eropa Timur, ingin membantu Ukraina itu sendiri dalam mengamankan konflik ataupun mengamankan aspek militer Ukraina itu sendiri. Salah satunya ialah NATO yang merupakan organisasi internasional di wilayah Eropa dan Amerika Utara. Nah, namun dengan hadirnya NATO ini ternyata menjadikan Rusia semakin merasa terancam karena Rusia merasa bahwa hadirnya NATO di Ukraina ingin membantu Ukraina sebagai dan menjadikan Ukraina sebagai anggotanya, menjadikan Rusia merasa bahwa NATO seakan-akan mengancam wilayah teritorial Rusia itu sendiri karena Rusia merasa terancam dalam aspek geostrategis maupun geopolitiknya dengan hadirnya NATO di Ukraina ini. Nah, maka dari itu, menanggapi dengan hadirnya NATO di Ukraina, Rusia malahan meningkatkan eskalasi konfliknya kepada Ukraina. Sehingga dengan hadirnya NATO ini yang diinisiasikan oleh AS juga di belakangnya, malahan menjadikan konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi eskalasi dan menemukan titik kulminasi yang memuncak. Baik, kemudian rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana keterlibatan AS NATO di dalam konflik Rusia dan Ukraina ini dapat menyebabkan meningkatnya eskalasi di antara kedua negara tersebut, yaitu Rusia dan Ukraina. Baik, kemudian fokus penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini penulis ingin berfokus dalam menganalisis konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi di perbatasan timur Ukraina yang terus mengalami eskalasi dengan hadirnya AS NATO ini di dalam upayanya untuk mendamaikan konflik antara kedua negara tersebut. Baik, kemudian masuk kepada teori dan konsep. Jadi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori liberalisme institusional, di mana menurut Robert Cohen dan Joseph Nye, teori liberalisme institusional ini merupakan ruang bagi negara-negara di dunia untuk dapat saling menjalin hubungan kerjasama dan juga dapat menjaga keamanan dunia melalui kerjasama yang dijalin secara baik. Jadi maksudnya di sini adalah teori ini melandaskan bahwa negara-negara dunia ini memiliki ruang untuk melakukan kerjasama secara baik di dalam menjalankan kepentingan-kepentingan di negaranya, dan dalam menjalankan kerjasama yang baik ini pula negara-negara ini dapat mengamankan negara-negara lainnya di dunia dalam potensi-potensi yang tidak diinginkan seperti konflik ataupun perang. Nah, dari sinilah terbentuk beberapa lembaga-lembaga organisasi internasional seperti PBB, NATO ataupun Eropa yang bertugas untuk atau berperan untuk meningkatkan serta membantu kerjasama dan keamanan antar negara. Maka kaitannya dengan penelitian ini ialah NATO yang menjadi konteks di dalam sini ialah
memiliki peran penting sebagai organisasi internasional dalam melakukan kerjasama juga untuk mengamankan negara-negara dari potensi yang tidak diinginkan tadi, seperti dalam konteks ini yaitu Rusia dan Ukraina yang sedang berkonflik begitu. Kemudian masuk pada konsep. Di sini saya menggunakan konsep collective security atau konsep keamanan bersama. Menurut George Schwarzenberger, konsep collective security ialah mesin yang berguna untuk melakukan aksi bersama dalam mencegah atau melawan serangan apapun terhadap sebuah tatanan internasional. Jadi maksudnya di sini ialah konsep collective security ini dapat digunakan sebagai alat oleh berbagai negara sebagai aksi bersama atau collective action untuk mencegah atau melawan ancaman yang dapat mengancam tatanan internasional seperti konflik dan perang juga tadi. Maka dari itu, setiap negara atau lembaga dunia bertanggung jawab dalam menjamin keamanan negara dunia dari perang ataupun agresi yang dilakukan sebuah negara. Maka hubungan dalam konteks yang sedang saya teliti ini ialah negara-negara bertanggung jawab untuk mengamankan dan mencegah berbagai potensi ataupun agresi yang sedang dilakukan oleh sebuah negara ke negara lainnya. Dalam konteks ini ialah Rusia yang berkonflik dengan Ukraina. Maka dari itu NATO ataupun negara-negara lainnya berperan atau bertanggung jawab juga dalam mengamankan dan mencegah konflik ini yang akan berpotensi berlanjut ke jangka yang lebih panjang. Kemudian masuk kepada kerangka penelitian. Di sini seperti yang dapat kita lihat, pusat dari konflik ini adalah di perbatasan timur Ukraina. Kemudian yang sedang berkonflik di sini ialah Rusia dan Ukraina yang mengalami eskalasi konflik dengan hadirnya aliansi AS NATO yang berdampak secara tidak langsung dalam meningkatnya konflik tersebut. Kemudian dari konflik antara Rusia dan Ukraina ini tujuannya tentu ialah untuk penyelesaian konflik. Nah, disitulah hadir teori liberalisme institusional untuk menyelesaikan konflik sekaligus menciptakan keamanan. Dan disitu pula hadir konsep collective security ini yang bertanggung jawab dalam menciptakan keamanan di dalam tatanan internasional. Nah, dari peran-peran ini juga terdapat negara-negara anggota NATO ini yang bertanggung jawab juga untuk mencarikan solusi atau mengamankan konflik antara Rusia dan Ukraina ini. Baik, kemudian masuk kepada metode penelitian. Pertama, jenis penelitian yang akan ditulis oleh peneliti di sini ialah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti kita ketahui bahwa deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terkait dengan apa yang ingin diteliti oleh penulis, sehingga fenomena ini akan dijelaskan secara lebih spesifik lagi terhadap konflik yang ada antara Rusia dan Ukraina serta keterlibatan AS NATO ini di dalamnya dengan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan ini memfokuskan pada peneliti itu sendiri sebagai penulis di dalam penelitian ini. Kemudian langkah penelitian ini ialah pertama menentukan masalah penelitian, kedua yaitu menentukan landasan teori, ketiga pengumpulan data, dan terakhir ialah penyajian dan analisis data. Kemudian waktu penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan kurang lebih menghabiskan waktu selama 5 bulan, tepatnya sejak Februari hingga Juli 2022. Kemudian, unit analisis dari penelitian ini ialah eskalasi konflik Rusia dan Ukraina di perbatasan timur Ukraina. Ya, itu lebih tepatnya Rusia dan Ukraina. Kemudian, unit eksplanasinya ialah keterlibatan AS NATO di dalam meningkatnya eskalasi konflik yang terjadi di kawasan perbatasan timur Ukraina antara Rusia dan Ukraina. Singkatnya, ialah AS NATO di unit eksplanasi ini. Kemudian tingkat penelitian. Di sini penulis mengkategorikan tingkat penelitian yang sedang ditulis ialah tingkat induksionis, di mana unit analisa yang berada di atas ialah negara bangsa yaitu Rusia dan Ukraina. Kemudian unit eksplanasi yang berada di bawah ialah sistem regional yaitu NATO. Kemudian teknik pengumpulan data ialah tinjauan literatur, di mana penulis akan mengumpulkan data sebanyak mungkin, data dan informasi dari media cetak ataupun cetak untuk disortir nanti dan dikumpulkan sehingga menjadi kumpulan data-data yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Kemudian instrumen penelitian ini ialah buku, jurnal, artikel ilmiah, di mana di dalam instrumen ini peneliti akan mengambil berbagai sumber dari media
digital ataupun non-digital, yaitu seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, ataupun media-media digital lainnya, untuk dijadikan sumber referensi yang valid dan reliable agar penelitian ini dapat ditulis secara efektif dan efisien dan dapat kredibel dari sumber-sumber yang sudah diambil oleh penulis tadi. Kemudian analisis data. Jadi di sini penulis akan menggunakan triangulasi data, di mana penulis akan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya serta informasi sebanyak-banyaknya, dan kemudian setelah data dan informasi tersebut terkumpul, kemudian akan disortir atau difilter sehingga data-data tersebut pada akhirnya akan mendapatkan data yang valid, reliable, dan kredibel, sehingga pada akhirnya sumber-sumber yang sudah dikumpulkan tadi yang reliable, valid, dan kredibel akan menjadi data-data yang kuat argumennya sehingga dapat menulis secara baik dan benar dalam aspek keabsahan data. Baik, sekian saja dari saya sebagai peneliti dan penulis ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.